Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya. Jadi tentang pengalamanku tes di PT, yaitu tentang tes Army Alpha Intelligence. Nah, jadi tes Army Alpha ini sering digunakan di PT-PT ya. Ada yang PT besar juga banyak yang gunain. Dan bukan hanya di PT, biasanya di perusahaan-perusahaan yang di bidang lain juga ada untuk tes Army Alpha-nya. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya Army Alpha ini apa sih? Nah, pengertiannya ya, tes Army Alpha itu ya sebuah tes yang berisi instruksi atau perintah tertentu dari pemberi tes kepada peserta, yang nantinya para peserta harus mengerjakan seluruh instruksi tersebut ke dalam lembaran kertas jawaban yang telah disediakan. Batasan waktu pengerjaan sekitar 5 detik ya, jadi cepet-cepetan gitu, makanya harus fokus dan jangan ngerjain sebelum instruksinya selesai gitu. Nah, untuk tujuan tes Army Alpha, tujuannya apa sih? Nah, ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta atau calon karyawan dalam memahami perintah, untuk mengetahui ketelitian dan konsentrasi para calon karyawan. Nah, kalau untuk cara pengerjaan dan tipsnya, yang pertama, perhatikan instruksi yang dibicarakan atau yang dibacakan oleh penguji dan melakukannya sesuai perintah. Yang kedua, konsentrasi ketika narator menyampaikan aba-aba untuk mengerjakan soal, karena mereka tidak akan mengulangi aba-abanya ketika soal mulai dikerjakan. Nah, jadi harus fokus ya. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa ketika mengerjakan sebelum narator selesai memberikan instruksi jika tidak ingin terjebak. Nah, jadi jangan ngerjain sebelum naratornya bilang suruh ngerjain gitu ya. Yang keempat, pahamilah dengan seksama aba-aba narator seperti perintah coret, silang, lingkari, huruf, dan lainnya. Jangan sampai terbalik. Nah, yang terakhir, soal hanya boleh dikerjakan pada saat narator memerintahkannya. Sebelum ada perintah, kita dilarang mengerjakannya. Begitu juga pada saat perintah berhenti, harus berhenti, walaupun soal belum selesai dikerjakan, maka diharuskan berhenti. Jadi harus taat sama perintahnya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tes Army Alpha ini ada 12 soal. Ada 12 soal ya. Jadi kita nanti disuruh ngerjain satu persatu sesuai instruksi dari perintah dari naratornya atau pengujinya ya. Nah, jadi langsung saja ya. Seperti ini nih, aba-aba dari narator. Yang nomor 1, buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Urutan lingkarannya dari kiri, huruf apapun bebas. Kerjakan, dan kita baru boleh ngerjain. Tadi kan, buatlah sebuah silang dalam lingkaran kedua dan sebuah huruf dalam lingkaran kelima. Hurufnya bebas. Nah, seperti ini ya. Jadi urutan lingkarannya itu dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hurufnya tuh bebas. Seperti itu ya. Itu untuk yang nomor 1. Lanjut ke yang nomor 2. Tariklah sebuah garis dari lingkaran ketiga ke lingkaran ke-6. Garis itu lewat di bawah lingkaran ke-4 dan di atas lingkaran ke-5. Kerjakan. Tahu mulai, baru kita ngerjain gitu. Nah, jadi tariklah sebuah garis dari lingkaran ke-3 ke lingkaran ke-6. Garis itu lewat di bawah lingkaran ke-4 dan di atas lingkaran ke-5. Nah, jadi seperti ini ya. Di bawah, lewat ke atas, tarik ke lingkaran ke-6. Nah, seperti ini ya.
cara ngerjainnya. Yang ketiga, jika benar bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Mulai. Nah, jika benar bahwa pesawat udara lebih cepat dari mobil, buatlah koma dalam lingkaran pertama. Jika tidak, coretlah perkataan tidak. Buat koma ya. Karena apa? Karena pesawat udara itu lebih cepat daripada mobil ya. Nah, yang nomor 4. Tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang benar dari pertanyaan berapa harikah 1 minggu itu. Dalam lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun, tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Mulai. Nah, kan tulislah dalam lingkaran ketiga jawaban yang benar dari pertanyaan berapa harikah 1 minggu itu. 1 minggu kan 7 hari ya. Jadi tulis di lingkaran nomor 3. 7. Dalam lingkaran keempat tidak dibuat suatu apapun. Nah, ini jangan dibuat. Tetapi tulislah dalam lingkaran kelima jawaban yang salah dari pertanyaan tadi. Nah, jadi bebas ya. Yang penting yang salah. Contoh 4 itu. Begitu ya. Yang untuk nomor 5, buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran tetapi tidak dalam segitiga, dan tulislah huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Mulai. Ini kan ada lingkaran dan ada segitiga ya. Nah, ini kan perintahnya buatlah sebuah silang pada bidang yang terletak dalam lingkaran. Silang dalam lingkaran tetapi tidak dalam segitiga. Nah, ini kan berarti di luar segitiga ya. Udah benar. Nah, dan tulislah huruf A pada bidang yang terletak dalam lingkaran dan juga dalam segitiga. Nah, berarti di sini kita tulis huruf A. Nah, seperti itu. Nah, selesai ya. Yang nomor 6, tulislah huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar, dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Mulai. Berarti di sini ya, tulis huruf X. Nah, dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Jadi di sini tulis huruf Y. Nah, ini kan berarti dalam segitiga dan dalam bujur sangkar tetapi tidak dalam lingkaran seperti yang diperintah ya. Seperti itu untuk nomor 6. Nomor 7, buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E, dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului huruf M. Mulai. Nah, ini kan ada huruf A sampai P ya. Untuk yang tadi perintahnya, buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E. Berarti yang mendahului huruf E berarti kan D ya. Buatlah garis di bawahnya seperti ini. Dan buatlah pula sebuah garis yang melintang huruf kedua yang mendahului huruf M. Ini M. Yang keduanya berarti kan ini 1, 2. Berarti yang di K ya. Nah, kalau melintang tuh berarti gini nih. Seret. Ini melintang. Oke. Seperti itu ya cara ngerjainnya. Untuk yang nomor 8. Tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari perkataan pertama.
dalam lingkaran kedua, huruf ketiga dari perkataan kedua, dan dalam lingkaran ketiga, huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Mulai. Nomor 8, ini perintahnya tadi. Tulislah dalam lingkaran pertama, huruf kedua dari perkataan pertama. Huruf kedua dari perkataan pertama ini KAPAL ya, kapal ya. Ini kan A ya. Tulis A di lingkaran pertama. Nah, dalam lingkaran kedua, huruf ketiga dari perkataan kedua. Huruf ketiga ini kan muatan, berarti MUA yang A ya. Tulis di lingkaran kedua. Nah, dan dalam lingkaran ketiga, ini lingkaran ketiga, huruf penghabisan dari perkataan ketiga. Huruf penghabisan berarti kan G ya. Ini kan huruf terakhir, berarti kan penghabisan itu berarti yang terakhir. Berarti huruf G. Tulis di lingkaran ketiga. Ya, seperti ini, AAG berarti ya. Ini sudah selesai. Nah, untuk nomor selanjutnya, nomor 9, coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Mulai. Ini ada angka 45, 87, 54, 38, 66, 78, 81, 49, 34, 41, 71, 99, 17, 82, 64, 89 ya. Nah, tadi untuk perintahnya, coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Berarti 38 coret, 34 coret, udah nggak ada lagi ya. Tadi kan perintahnya disuruh coret tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 40. Nah, jadi kalau di atas 40 jangan dicoret ya. Berarti cuma dua ini, 38 sama 34. Oke, udah selesai. Untuk yang nomor 9. Untuk yang nomor 10, tulislah angka 8 atau 6 dalam dua bagian yang kecil dan angka antara 1 sampai 5 dalam bagian hampir paling besar. Mulai. Ini nomor 10. Ini ada kotak yang kecil, kotak kecil. Ini kotak yang lebih dari kecil-kecil ini. Dan ini yang hampir lebih besar. Dan ini yang paling besar. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk tadi perintahnya, tulislah angka 8 atau 6 dalam dua bagian yang kecil. Berarti ini. Tulis. Boleh milih 8 ataupun 6. Terserah. Kita tulis aja ya, 8 aja ya. 8. Nah, dan angka antara 1 sampai 5 dalam bagian hampir paling besar. Ini kan tadi yang hampir paling besar. Suruh tulis angka 1 sampai 5. Jadi boleh milih ya, terserah. Kita tulis saja angka 3. Seperti itu, udah selesai. Untuk yang nomor 10. Lanjut yang nomor 11. Coret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Mulai. Ini ada nomor 11, ada lingkaran, persegi, dan segitiga. Nah, di dalamnya tuh ada angka dan ada huruf seperti ini ya. Dan nomornya tuh ada yang ganjil dan ada yang genap. Gitu. Nah, untuk perintahnya tadi kan coret tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga. Berarti 5, 9 sama 3 ya. Ini kan tidak terletak dalam segitiga ya. Dan tidak berhuruf kan. Dan perintah selanjutnya, dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran.
Angka genap yang berhuruf di dalam lingkaran. Berarti kan nggak ada ya, berarti nggak usah. Seperti itu ya, berarti ini jawabannya udah seperti ini. Untuk nomor 12, apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali kalau 4 lebih besar daripada 6, dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Mulai. Nah, ini nomor 12, ini ada angka 1 sampai 9. Tadi perintahnya apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali kalau 4 lebih besar daripada 6, dalam hal ini buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Nah, ini kan salah ya, 4 itu kan lebih kecil daripada 6. Jadi kita hiraukan aja perintahnya tadi. Jadi yang benar, 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Jadi kita dicoret angka 4-nya. Udah selesai ya, ini. Untuk arim alfa, seperti ini cara ngerjainnya. Mudah kan? Mungkin kalau belum yang terbiasa, mungkin masih bingung, tapi kalau udah terbiasa pasti bakalan bisa. Seperti itu. Untuk yang arim alfa, banyak-banyak berlatih pasti bakalan bisa. Dulu aku juga sering tes di PT-PT besar kayak AM, Daihatsu, pakainya tes arim alfa, dan banyak PT-PT lagi yang seperti ini. Oh ya, nih, jadi arim alfa tuh intinya seperti ini, tapi kadang juga bisa dibolak-balik nomornya, jadi nggak bisa urut kayak gini. Seperti itu, jadi memang harus banyak-banyak latihan, jadi biar bisa. Seperti itu. Mungkin untuk yang kali ini, sayang-sayangnya seperti ini dulu. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Untuk selanjutnya, next time, kalau ada waktu. Untuk yang kali ini segini dulu. See you next time.